Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Saat ini saya akan membahas lagi contoh soal sebagai latihan untuk persiapan P3K guru, khususnya untuk kompetensi teknis guru matematika SMP. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nilai x kuadrat dikurang y kuadrat dari penyelesaian 7x ditambah 6y sama dengan 6 dan 5x ditambah 4 akar y ya sama dengan 6 adalah. Oke, jadi di sini ada variabelnya akar x sama akar y. Langkah pertama kita harus misalkan dulu. Jadi ini dimisalkan akar x itu sama dengan p, kemudian akar y itu kita sama dengankan q. Nah, kemudian kita bentuk persamanya kembali. 7p ditambah 6q sama dengan 6. Kemudian ini 6p ditambah 4q sama dengan 6 juga. Nah, kita eliminasi seperti cara biasa. Ini kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 3. Jadi ini 14, di bawah aja, ini jadinya 14p ditambah 12q sama dengan 12. Yang bawah ini kali 3 berarti dikali 3 ya. Oh sorry, ini 5 ya. Ini 5. Oke, 5 kali 3 15 p ditambah ini 4 kali 3 12q sama dengan 6 kali 3 18. Oke, berarti ini kita kurangkan. Kita kurangi berarti ini tinggal p sama dengan negatif. Ini negatif p ya. Negatif p sama dengan negatif 6, berarti p-nya sama dengan 6. Oke, untuk p sama dengan 6 berarti ini 7p ditambah 6q sama dengan 6. P-nya kan 6, berarti 7 kali 6 ditambah 6q sama dengan 6. Oke. Berarti ini bisa kita bagi 6 ya. 1 ini 1. Berarti ini tinggal q sama dengan 1 ya. 1 ini kemudian 7-nya dipindah jadi kurangi 7. Berarti di sini q-nya itu sama dengan negatif 6. Oke, jadi p-nya sama dengan 6. Kemudian q-nya negatif 6. Kalau sudah seperti itu, kita coba cek yang akan ditanyakan. Yang ditanyakan itu kan x kuadrat dikurang y kuadrat. Oke, berarti ini itu sama dengan akar x kuadrat dikuadratkan dikurang akar y kuadrat dikuadratkan. Itu ya. Nah, sedangkan akar x dan akar y itu kan p sama q. Berarti ini p kuadrat pangkat 4 ya. P pangkat 4 dikurang q pangkat 4. Oke, berarti ini 6 pangkat 4 dikurang negatif 6 pangkat 4. Negatif kalau pangkatnya genap berarti dia akan jadi bilangan positif. Berarti ini sama dengan 6 pangkat 4 dikurang 6 pangkat 4. Berarti ini jadinya 0. Jadi jawabannya untuk x kuadrat dikurang y kuadrat itu sama dengan 0. Oke, mudah ya. Kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya. Di sebuah toko rata-rata jumlah pengunjungnya selama 8 hari berturut-turut adalah 176 orang. Jika hanya dihitung selama 6 hari, ya ini 6 hari, maka rata-rata jumlah pengunjungnya itu 175 orang. Maka rata-rata jumlah pengunjung dalam 2 hari yang lain adalah. Oke,
Berarti ini untuk 8 hari itu dia 176. Untuk 6 hari dia itu 175 orang. Yang ditanyakan itu yaitu yang sisanya. Berarti ini itu kan kita kalikan untuk mencari berapa pengunjung totalnya. Berarti 6 dikali 8 dikali 176 itu sama dengan 1408. Yang ini itu 6 dikali 175 hasilnya 1050. Kita kurangkan, ini dapatnya 8, ini 5, ini 3. Berarti ini jumlah pengunjungnya itu selisihnya kan 358. Kemudian ini 358 dibagi 2, karena kan yang tanyakan sisanya ya, sisanya 2 hari. Berarti hasilnya adalah 179. Jadi rata-rata untuk yang 2 hari ini itu 179. Oke, cara lain untuk cara menyelesaikannya itu kita tulis di sini. Itu kan 176 sama 175. Ini itu selisihnya kan 1. Berarti karena totalnya 8 hari, berarti itu 1 dikali 8. Dengan berapa? 8 ya. Dari ini ya. Di 175 dapatnya nanti harus ditambah 8. Nah, 8 ini kita bagi berapa hari tadi? 2 hari. Berarti ini 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jumlah pengunjungnya berarti tinggal pakai aja ini 175 ditambah 4 sama dengan 179. Itu juga bisa digunakan. Sesuai nanti dengan teman-teman ingin gunakan cara yang mana. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Oke, untuk contoh yang berikutnya, selisih bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan ganjil, ya, bilangan ganjil ya ini ya, yang dibentuk dari 5 angka yang berbeda. 5 angka, diingat-ingat, angkanya dari ini tapi yang berbeda. Oke, langsung saja, berarti ini kita susun angkanya. Untuk angka yang terbesar ya, untuk selisihnya berarti angka yang terbesar dulu. Untuk mencari angka yang terbesar berarti posisi paling depan harus yang paling besar. Berarti dari 8, 6. Oh ya, ini kan ganjil ya. Bilangannya kan ganjil, berarti nanti kita cari yang paling belakang itu angka yang terkecil. 8, 6, 5, 4, 1 ya. Duanya tidak ya, karena ini kan diambil 5, berarti yang dibuang duanya. Oke, 8, 6, 5, 4, 1. Udah, ini yang terbesar. Kemudian yang terkecil, yang depan dari yang paling kecil. 1, 2, 4. Nah, ini kan nanti akhirnya itu kan harus ganjil. Berarti yang ganjil kan cuma ada 1 sama 5. Satunya udah dipakai, berarti nanti akhirnya 5. Nah, berarti yang tengah ini kita ambil berapa? Antara 6 sama 8. Agar dia kecil berarti kita ambil 6. Oke, tinggal dikurangkan. 1 kurangi 5, 6, ini 13, 7, 1, ini 0, ini 6 dikurangi 2, 4, 8 dikurangi 1, 7. Berarti hasilnya adalah 74.076 ya. 74.076. Ini untuk selisih dari bilangan terbesarnya ini dan bilangan terkecilnya yang ini. Oke, itu hasilnya. Ini selisihnya ya. Oke, itu mudah ya teman-teman. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya, koefisien dari X pangkat 2019 pada penguraian X dikurang 1 dikali X dikurang 2 dikali X kurang 3 dan seterusnya sampai X dikurang 2020. Oke, jadi ini konsep barisan ya. Konsep barisan kita coba kalikan dulu. X dikurang 1 kita kalikan dengan X dikurang 2. Ini kan hasilnya X kuadrat dikurang 3X ya, X kuadrat dikurang 3X dikurang berapa nih?
ditambah ya, ditambah 2. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita kalikan lagi dengan yang terakhirnya yang x plus 3, x dikurang 3 ya, x dikurang 3. Berarti ini itu hasilnya x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat dikurang ditambah 9x ya. Betul ya, 3x kuadrat 3x pangkat 3 3x kuadrat, terus yang ini min 3x kuadrat min 9x plus 9x, kemudian yang ini plus 2x, kemudian min 6. Nah itu, jadi ini sama dengan berapa? X pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 11 ya, ditambah 11x dikurang 6. Nah ini kalau kita amati di sini, ini kan 2019, ini 2020 yang terakhirnya, berarti ini tuh satu terakhir. Nanti kan ini otomatis pangkatnya itu kan sampai pangkat 2020 kalau kita kalikan, karena ini kita kalikan 3, ini pangkatnya sampai 3. Nah berarti kalau misalkan yang ditanyakan yang 2019, berarti itu yang pangkatnya yang ini kan ya, yang ini. Nah ini tuh didapat dari mana? Ini itu didapat dari negatif ya, ini negatif, kemudian 6 itu didapat dari ini 1, kemudian 2, kemudian 3 ini ya, 3 ini. Nah ini tuh berarti 1 ditambah 2 ditambah 3, ini kan hasilnya min 6 kan. Nah berarti ini itu dapat dari ini penjumlahan antara semua bilangannya. Nah kemudian kalau misalkan 2019 itu kan berarti hasil dari negatif 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah 2020 ya, karena ini kan tadi yang pangkat 2 itu kan dijumlahkan semua sampai bilangan terakhirnya yang ketiga. Berarti ini juga begitu, ditambahkan semua sampai 2020. Berarti ini sudah pola bilangan biasa. Minnya kita abaikan dulu. Kita penjumlahan ini berarti berapa? 2 ini kan kita pasangkan gini ya. Jadi 2021 dikali ini setengahnya, 2020 dibagi 2, hasilnya 1010 ya. Ini dikali 1010 sorry. Oke, jadi jawabannya itu adalah ini negatif ya. Nah berarti ini negatif 2021 dikali 1010, itu adalah jawabannya. Nah jadi koefisien dari X pangkat 2019 itu ini negatif 2021 dikali 1010. Oke, sampai sini paham ya? Ini untuk perhitungannya seperti penghitung barisan bilangan biasa. Oke, sampai sini sudah cukup ya teman-teman untuk latihan soalnya. Kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.